Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rini. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Ibu dan keluarga diberikan kesehatan. Amin. Ya, amin. Sama-sama ya. Kami ini mahasiswa dari Politeknik Jalan Jakarta yang pada hari ini kami meminta sedikit waktu Ibu untuk menjadi narasumber kami pada pagi hari ini dalam menyelesaikan tugas ujian Knowledge Management dengan dosen pengajar Bu Dian Indriani, SPD MM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya supaya makin akrab dalam berbincang-bincang. Perkenalkan, nama saya Rian Purnamaji. Sebelah saya ada Sausan Aziza Putri Lengkong Pitoyo. Lalu ada yang memakai jilbab hitam, yaitu rekan saya Rahmi Andini. Ada yang di bawah saya yang tidak memakai kacamata, Riza Alwan Maulana. Rekan saya yang terakhir ada Raditya Satria Mardika yang menggunakan kacamata. Sebelumnya kami ingin lebih tahu nih Bu, mengenai posisi atau jabatan Ibu saat ini. Seperti yang kami ketahui, Ibu Rini bekerja di salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta. Kiranya Ibu Rini bisa berkenan untuk berbincang atau men-sharing sedikit pada kita pada pagi hari ini mengenai posisi Ibu di rumah sakit tersebut. Sebagai pembukaan dari topik kami, apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Ya, silakan Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk semua adik-adik. Saya sebut adik-adik aja ya. Adik-adik semuanya. Iya, Bu. Saya bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta dan saya posisinya saat ini adalah sebagai sekretaris direktur. Itu kira-kira apa lagi yang diperlukan untuk perkenalannya? Apa yang mau ditanyakan? Ibu kan di bagian dokumentasi kan ya Bu. Saat ini kan knowledge management kan saat ini ada pandemi nih. Ibu tuh bagaimana tuh pekerjaannya Bu? Masa pandemi ini kebetulan kita memang harus banyak hal yang tidak bisa kita lakukan secara onsite ya. Karena semenjak mulai ada pandemi itu kita diberlakukan adanya protokol kesehatan, juga ada beberapa hal yang terpaksa harus kita lakukan dengan work from home pada saat awal-awal pandemi. Nah, itu lumayan menyulitkan karena sebetulnya pekerjaan kita sehari-hari lebih banyak terkait dengan berkas dan dokumentasi yang harus kita file. Nah, tapi dengan adanya pandemi itu, dari pihak rumah sakit itu memberikan suatu solusi, yaitu kita lakukan segalanya dengan online dan arsipnya itu via online. Jadi di dokumentasinya tidak hanya berupa dalam hard copy, tapi juga didokumentasikan di dalam arsip online. Begitu. Meeting-meeting itu dilakukan via Zoom. Malah justru banyak waktunya lebih nggak ada jedanya. Karena online terus, online terus. Diberlakukan selama kalau kita work from home. Begitu. Terima kasih atas penjelasan singkat Ibu di pagi hari ini dalam memberikan informasi kepada kami untuk membuka wawasan kami lebih luas yang bisa bertanya-tanya atau berbincang-bincang kepada Ibu. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan oleh rekan saya kepada Ibu. Kiranya saya persilakan kepada rekan saya. Kenal ya Bu. Ya, silahkan. Ini Rahmi ya? Ya Bu. Jadi saya mau bertanya, kan saat ini pandemi ya Bu. Masyarakat banyak yang beraktif di rumah. Bagaimana sih tanggapan Ibu ketika harus dipekerjakan di rumah? Ya, ada kesulitan juga pada saat kita melakukan pekerjaan dari rumah ya. Karena banyak hal yang secara fisik itu tidak bisa kita lakukan. Kalau saya sendiri, pada saat saya mulai ada jadwal untuk WFH, saya siapkan data-data yang saya perlukan. Kita juga dikasih akses untuk membuka file kita yang ada di
komputer kantor, tapi tetap saja semuanya ada keterbatasan. Karena ada hal yang tidak ada di dalam PC, tetapi adanya adalah fisiknya di kantor, itu bermasalah yang sulit untuk mau kita jangkau. Ya ada beberapa kendala yang itu yang membuat kita juga terbatas sebetulnya untuk mengerjakan pekerjaan yang masalahnya hanya pada untuk pekerjaan yang terkait dengan dokumentasi gitu. Aplikasi apa saja yang digunakan di instansi Ibu selama pandemi ini? Aplikasinya sih kalau untuk meeting pasti pakai Zoom. Ada beberapa link Zoom yang kita registrasi yang bisa mencakup 100 peserta untuk sekali meeting, bahkan ada juga yang sampai 500 orang. Selain itu ada akses juga dari kantor, aksesnya itu untuk kita bisa buka data kita itu via VPN gitu. Jika misalnya ya Bu, kan pasti itu ada permasalahan ya Bu, seperti kendala teknis. Apakah itu menjadi sebuah hambatan bagi pekerjaan atau tugas Ibu yang diberikan dari atasan Ibu? Lalu bagaimana Ibu menangani permasalahan tersebut? Iya, di manajemen ya, kita buat 2 tim A dan tim B. Siapa yang WFH, siapa yang WFO itu dibuatkan jadwal. Di hari Senin, Rabu, Jumat itu yang masuk tim A. Selasa, Kamisnya tim B kerja di kantor WFO. Kemudian minggu berikutnya tukeran. Jadi gitu. Jadi kita punya jadwal bergiliran dan pada saat kita punya kendala, kalau saya sendiri jika saya ada kendala yang harus saya lihat di kantor, itu saya bisa hubungi teman saya, rekan saya yang ada di kantor. Nanti dia yang akan mencarikan, lalu saya instruksikan dari rumah untuk apa yang harus dilakukan terkait permintaan dari pasien atau dari internal sendiri. Apakah Ibu sudah pernah melakukan pekerjaan secara online ini sebelum adanya pandemi, atau memang Ibu sebelumnya kantor Ibu tuh sudah memiliki wacana pekerjaan secara online gitu Bu sebelum adanya pandemi? Apakah ini sudah direncanakan? Apakah sudah pernah melakukan pekerjaan secara online? Selama ini sebelum ada pandemi itu nggak ada kita buat apa-apa secara online seperti ini ya. Selalu kita meetingnya onsite, dengan banyak orang di tempat ruangan meeting khusus sendiri. Kadang harus pergi ke luar kantor kalau ada meeting di tempat lain. Jadi selama sebelum pandemi itu selalu kita lakukan secara onsite. Jadi belum pernah dengan adanya online. Salam kenal Bu, nama saya Salsan. Nah, saya ingin melanjutkan pertanyaan. Nah, menurut Ibu, sejak pemberlakuan work from home ini, kira-kira kapan instansi Ibu melakukan pekerjaan dari rumah? Mulainya ya, kalau mulainya kapan ya? Karena sebenarnya sejak awal-awal pandemi itu kita masih melakukan pekerjaan onsite, belum dengan online. Tapi setelah mulai dengan adanya peningkatan pasien yang positif, juga dengan adanya peningkatan kebetulan di internal kita ada yang positif, nah itu baru mulai diberlakukan secara WFH. Karena begini, mengingat tempat kerja saya itu adalah rumah sakit, di mana rumah sakit itu harus, kalau untuk yang lapangan itu kan adalah 24 jam. Kita di manajemen disesuaikan dengan office hour ya, jam kerjanya. Tapi tetap saja itu juga ada risiko dengan adanya kita tetap berada di dalam rumah sakit. Walaupun kebetulan rumah sakit saya juga bukan rumah sakit rujukan COVID, tapi tetap saja ada internal perawat, dokter, karyawan yang terpapar dengan COVID. Jadi akhirnya makanya diputuskan untuk di manajemen dan back office ya, itu diberlakukan WFH. Nah itu awal-awalnya juga tetap saja sebenarnya walaupun ada pemberlakuan WFH masih ada juga yang
karena merasa juga nggak bisa kerja secara online di rumah karena tidak terfasilitasi dengan signal, dengan wifi atau itu ya mereka nekat untuk masuk kerja juga gitu. Alhamdulillah sih waktu itu sih masih nggak apa-apa ya. Tapi kayaknya kalau saat ini karena melihat kondisi yang serba meningkat gini, kasus COVID-nya ini kayaknya memang WFH-nya harus diperketat kayaknya. Terus bagaimana tanggapan Ibu dan rekan kerja ketika mengetahui bahwa instansi atau rumah sakit sudah mulai memberlakukan work from home? Ibu mungkin merasa mungkin lebih mudah daripada work from office atau bagaimana? Suka nggak suka ya. Sebetulnya gini, kalau mengingat keamanan, kita pasti senang dengan adanya WFH. Tapi kalau mengingat dengan intensitas pekerjaan, kita lebih senangnya onsite. Jadi antara senang dan nggak senang sebenarnya gitu. Kalau misalnya selama kita memang WFH itu juga betul-betul dilakukan dengan tanggung jawab ya, dengan penuh tanggung jawab, ya pasti bisa berjalan lancar, pekerjaan di kantor nggak masalah. Terutama kalau misalnya apalagi saya sebagai sekretaris, kerjaannya itu banyak hal yang sebetulnya nggak perlu, tapi perlu. Antara penting dan nggak penting sebenarnya gitu. Tapi diperlukan gitu. Jadi makanya antara senang dan nggak senang sebenarnya ya dengan adanya WFH gitu. Jadi dari kesimpulan yang saya ambil, dari work from home itu sama work from office memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, betul. Sebetulnya lebih banyak kekurangannya kalau WFH ya.